Turamin ka surga basengat ka dibata. Tutuhnya tiop akalnya midop. Udip karunia bebasa ngan mensia betabe ngan jabata. Baik. Sebelum kita mulai acara rapat ini, kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita semua boleh dipersatukan kembali untuk berkumpul dalam rapat pada sore hari ini. Baik, sebelum memulai acara saya akan membacakan susunan acara. Acaranya mungkin agak singkat. Yang pertama, pengantar atau pembawa acara saya sendiri. Nanti sebelum kita mulai akan diawali dengan doa pembukaan dibawa oleh Pak Asoy ya. Nanti untuk doa pembukaan yang ketiga kata sambutan atau pembukaan dari Kak Sirkus. Selanjutnya penyampaian berikut dan penutup. Itu saja untuk agenda kita sore hari ini. Sebelumnya yang kami hormati para kepala desa atau perangkatnya atau sekdes mewakili, dan juga para temenggung, pengurus adat, dan juga para ketua adat, para kepala dusun, ketua RT, dan juga tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di wilayah Kebun Sungai yang hadir pada sore hari ini, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu dari kita semua. Baik, kita akan memulai, kita akan dibawakan oleh doa pembukaan yang disampaikan oleh Pak Asoy. Kepada Pak Asoy, kami persilakan untuk memimpin kita dalam doa buat yang beragama lain, untuk sesuai kepercayaannya masing-masing. Izinkan saya untuk yang beragama Kristen, untuk saya mau memimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dan kerajaan surga Tuhan, kembali kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Kami sangat berterima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami kembali pada siang hari ini di ruangan ini Tuhan. Kami akan membahaskan dan mencari solusi untuk penyelesaian acara adat ini Tuhan, dan untuk acara perkebunan. Terima kasih Tuhan. Semoga pada siang hari ini Tuhan ada solusi yang luar biasa di antara masyarakat ini Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apapun yang dibahas oleh pembawa acara pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Engkau turut campur tangan pada acara siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Haleluya. Amin. Udip ka dunia bebasa manusia betabe kan debata. Ani kabar? Apa ibu kita? Baik. Semoga sehat Bapak. Cek dulu nih. Dari Sengalai ada? Sengalai? Semarangkai? Semarangkai ada? Buru kena kan ini? Semarangkai? Kalau Sungai Batu ada Pak Anokeng ya, yang dan Sungai Batu. Sungai Batu ada dari sungai sebelah, Sungai Daman. Ada kah? Melobok sendiri tuan rumah ada semua ya. Soal Semarangkai. Semarangkai kan? Ya. Pada hari ini tentunya kita bersama-sama lagi untuk musyawarah dalam rangka menyampaikan berita acara yang pertama pada tanggal 27 Juli tahun 2020, dan ini yang berkembang di masyarakat sekitar adalah gonjang ganjing bagaimana yang nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini perlu kita luruskan juga pemahaman kita selaku masyarakat adat tentunya hari ini, biar nanti di kemudian hari tidak saling menyalahkan, karena kepentingan kita bersama, kepentingan kita menuntut tanah ulayat yang ada di PTP 13. Itu pada dasarnya ya, itu pada dasarnya. Dan yang selanjutnya tentunya yang pertama saya bacakan berita acara rapat dengar pendapat antara DPRD dan Sanggau
dengan manajemen PTPN 13 dan perwakilan masyarakat adat di wilayah Kebun Sungai itu pada tanggal 27. Dan selanjutnya ini biar tidak bias di mata pemerintah daerah juga harus tahu dong apa persoalan yang ada di kalangan masyarakat adat di Kebun Sungai. Maka dari itu kami dari perwakilan menghadap Wakil Bupati selaku pemerintah daerah dan juga selaku Ketua Umum DAD. Nanti kita bacakan, tapi terlebih dahulu kita satu persatu nanti kita uraikan dari berita acara rapat dengan pendapat antara DPRD Sanggau, manajemen PTPN 13 dan juga masyarakat adat. Dan ini kemarin perdebatan sengit di antara poin 1, ya, perdebatan sengit sekali. Bahkan sampai jam 5:30 kita keluar dari gedung DPRD. Seharusnya jam 5 sudah selesai. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, ini bukan akhir dari keputusan. Karena wewenang itu bukan mereka DPRD, bukan wewenang mereka untuk mengeluarkan itu, bukan. Wewenang itu ada di TP5K, diketuai oleh Bupati Kabupaten Sanggau. Itu ketuanya. Begitu. Karena kalau tanah negara ini kan punya pemerintah. Pemerintah itulah yang mengeksekusinya. Maka dari itu perlu pemahaman, perlu penyampaian supaya tidak bias dan dimiringkan sana sini. Ini kepentingan pribadi. Kalau ada kepentingan pribadi, aku ya tabek-tabek maaf, kalau untuk usri makan masih mampu Mas. Gitu. Untuk apa saya repot waktu tenaga biaya saya pergi ke Sanggau, bawa 10 gram, ya itu pasti duit, ya benar gak? Iya, benar. Menghabiskan tenaga saya aja, kan gitu. Yang udah ada saya dah kelola udah mampu gitu kan. Apa aku sibuk sana sini mengatasnamakan masyarakat adat, mengatasnamakan tanah ulayat, sampai digiring sana sini saya sanggup gitu Bang untuk mengawal barang ini sampai ke pusat sana. Tetapi apa jaminan masyarakat? Tidak ada. Tuh pada akhirnya nanti pun saya akan dibenci oleh warga. Yakin bahwa itu output dari ini. Ya, maka saya tidak mau sekali pada kemarin dengar gini ada di Facebook media itu udah digoreng sebagai melupakan sepakatan 5 poin. Waduh, ini dah salah itu kan. Ini bukan sepakatan tapi tidak acara. Itu penting. Karena kita makan jaduk sana, DPRD butuh juga SPJ dong untuk mengeluarkan 1.200 nasi bungkus. Bayangin saja dari 500 orang sampai ke 1.200 kan ini harapan masyarakat semua. Karena kita tidak mau mengawal barang ini setengah-setengah. Tentunya kita kawal barang ini memang benar-benar masyarakat adat nuntut hak keadilan yang ada di tanah PTPN 13 selama dikelola kurang lebih 4 tahun. Ya, saya bacakan satu persatu. Berita acara rapat dengar pendapat antara DPRD Sanggau, manajemen PT Perkebunan Nusantara 13 dan perwakilan masyarakat adat di wilayah Kebun Sungai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada hari ini Senin tanggal 27 Juli 2020 bertempat di kantor DPRD Kabupaten Sanggau telah dilakukan rapat dengar pendapat antara manajemen PTPN 13 dengan perwakilan masyarakat adat yang dimediasi oleh DPRD Kabupaten Sanggau dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, agar hak guna usaha HGU PT Perkebunan Nusantara 13 dievaluasi dan di area-area yang diusulkan di enklave sesuai hasil pengukuran kadastral oleh PPN Pusat seperti areal sepandan sungai, fasilitas umum, dan pemakaman akan dibahas oleh panitia B sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau kita cermati ini PTPN 13 itu sudah berjalan, ya. Kita tahu 2 desa yang tidak ada tangan kadastral. Kadastral itu adalah batas-batas tanah ulayat zaman dulu. Saya ingat 2 tahun yang lalu ada orang PTP mengukur batas. Dan pintu 10 waktu itu kita kejar ke desa Blobok, jangan dulu ditandatangani tapal batas. Maka dari itu desa Blobok dan Sudayaman itu belum ditandatangani tapal batas. Yang lain sudah sekancai, makanya ada bunyi seperti ini. Ini tahan dulu. Maka kami nuntut hak kami dong. Ini berawal dari 2 tahun yang lalu, maka perlu dievaluasi lagi sehingga ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Saasi gitu. Ini siapa yang tangan barang ini?
Biar tidak buyar, tidak bias, ya kita jelaskan. Ya kami merasa merobok dan sesuai zaman, ya kami tidak. Pemerintah desa kami belum datangkan, kami berhak atas tanah wilayah kami yang ada. Bukan berarti mengesampingkan kawan-kawan yang lain, tidak. Mari kita sama-sama kawal barang ini. Engklap-engklap yang ada, engklap-engklap itu yang tidak digunakan oleh PTPN 13, ya kan? Atau pulau, itu engklap namanya. Kami sudah ada engklap sana 25 hektar, kebun sungai dekan, ambillah sana, ambil 10, masih segini-segini adiang ya. Waktu mereka mau replanting, itu bukti nyata bahwasanya pintu 10 masih bertahan sampai hari ini. Ya, kalau kami nikah, kami ambil kayu di sana, itu engklap namanya. Paham? Sehingga tidak bias barang ini berkembang di masyarakat luas. Kami masih bertahan itu 10 ya. Ingat itu. Siapa mani-mani merplantingnya berlawanan sama kami masa adat di dusun itu 10. Lihat di gunung dekan di bawah itu ada bosa-bosa kayunya, tapi jangan diambil, nanti kena adat. Oh, tak bisa diambil sembarangan orang. Sungai, fasilitas umum, ini kan bahasa-bahasa yang menyenangkan kita, yang artinya kalau toh ada sekolah, ya sekolah di situ, kalau apa tidak ada. Nah ini kan bahasa-bahasa umum, tapi pada dasarnya itulah yang terjadi selama ini. Makanya akan dievaluasi dengan TP5K diketuai oleh Bupati, karena beliaulah yang ketua di TP5K Kabupaten Sanggau. Kalau dulu namanya tahun 98 itu TP3K ya. TP3K ya Bang ya? 3K kan kata belum ada yang lain gitu kan. Makanya terjadilah KKPA. Itu runtutan daripada ini. Maka paham terlebih dahulu. Terus selanjutnya, yang kedua, PT Perkebunan Nusantara 13 akan mengutamakan putra-putri masyarakat setempat sesuai dengan kemampuan atau skill yang dimiliki dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Ini sih bahasa kiasan aja buat kami. Pada apa-apa yang artinya adalah ini putra-putri yang mana, dari Parindu kah, dari Ngabang kah, dari Kembayan kah, terus yang kita sendiri jadi apa. Maka dari itu butuh data dari kepala desa ya, yang kerja di perusahaan, yang sekolah itu data itu ada di desa semua. Semoga desanya paham. Kalau kita sudah tahu angkanya baru 59 orang yang bekerja di PTPN 13 sampai dengan hari ini ya, kita punya data. Jadi kita kalau berbicara itu pakai data, tidak bisa kita hanya pakai nggak bisa ya. Terus selanjutnya 3, PT Perkebunan Nusantara 13 tetap menghargai kearifan lokal masyarakat adat, antara lain lebih memperhatikan CSR di bidang pendidikan dan pelatihan SDM. Tidak ada sama sekali hari ini kok, maka kita tuntut barang tuh. Yang keempat, PT Perkebunan Nusantara 13 bersedia merealisasikan dan menyerahkan sertifikat tanah. Ini tidak bagian di sana, ini bagiannya KUD sama PT 13. Tidak ada tanah, tidak ada. Tidak lain topik gitu, kita minta HGU ya. Yang kelima, PT Perkebunan Nusantara 13 bersedia mengeluarkan biaya yang telah disepakati bersama dengan Dewan Adat untuk menurunkan tempayan atau pagar. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagai mestinya, yang artinya sudah ada semua, dibagikan per desa. Silakan dibaca. Sanggau 20 Juli tahun 2020. Perwakilan akan dibaca masing-masing karena kita bacakan dan sudah dibagikan per desa masing-masing. Terus selanjutnya, ini tidak habis pikir ya. Ketika tanggal 27 kita dengan DPRD, kita lari lagi ke Wakil Bupati ya. Kita juga membuat berita acara yang memang keinginan masyarakat itu diakomodir semuanya. Pada hari kemarin dari jam 10 sampai jam setengah 4 keluar dari ruangan Wakil Bupati itu tak apa ya dah. Kita tidak ada dusta di antara kita. Jangan kayak macam-macam ya. Saya tidak mau nanti begini begitu kita adakah duit ke sana? Tidak ada. Duit masing-masing habis duit ya. Yang ada. Berita acara rapat dengan pendapat antara Wakil Bupati Kabupaten Sanggau selaku Ketua DAD Kabupaten Sanggau
dengan perwakilan masyarakat wilayah Kebun Sungai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020, bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, telah dilakukan rapat dengar pendapat antara Wakil Bupati Kabupaten Sanggau selaku Ketua Umum DAD Kabupaten Sanggau dengan perwakilan masyarakat adat dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, agar hak guna usaha Haigo PTPN 13 Nusantara dengan pemerintah dari lahan inti yang ada saat ini. Yang keenam, pada poin 5 di atas agar mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Sanggau tentang pola kemitraan. Yang ketujuh, dalam pembahasan Haigo agar melibatkan tim terdiri dari Thomas. Yang kedelapan, pembahasan evaluasi HGU dimohon kepada pemerintah agar dibahas segera mungkin, paling lambat awal bulan September tahun 2020. Yang paling awal. Berarti dipercepat ini 1 Agustus. Karena 1 Agustus hari Sabtu tidak mungkin dijadwalkan demikian. Maka dari itu mungkin minggu depan akan dijadwalkan melalui Thomas yang ada di wilayah 4 desa. Ya. Tokoh-tokoh masyarakat itu Thomas, bukan Thomas Sekdes, tapi tokoh masyarakat. Tokoh produk itu tokoh ada. Ya. Silakan. Ya. Itu yang akan mengusulkan semuanya. Yang titik bengek yang diambil itu tentunya ada perwakilan per desanya masing-masing. Itu diketuai oleh Bupati Kabupaten Sanggau. Di situ dia. Terus selanjutnya, dan ini pun ditandatangani oleh Pak Wakil, ya, ditandatangani oleh Pak Wakil, dan beliau ini limpahan dari Pak Bupati, karena Pak Bupati selama ini memang memantau kita, ya, tidak ingin barang ini berlarut-larut. Jangan nanti seolah-olah Sanggau ini tidak peduli dengan masyarakat Sanggaunya, lalu dilemparkan ke pusat. Ini lo ribet lagi ke pusat sana gitu lah. Karena ini ranahnya Kabupaten Sanggau, tentunya Sanggau lah yang akan duduk bersama dengan PTPN 13 dan juga masyarakat adat yang di wilayah Kebun Sungai. Pada dasarnya beliau memahami dan dia tahu bahwasanya Kebun Sungai ini tadi tidak ada plasmanya, melainkan inti murni. Ya, karena istrinya Rajonti kan tahu, paham dia. Karena memang sungai ini berbeda dengan Lembayan, Paindu, dan Ngabang. Maka dari itu harapan Pak Bupati selaku orang nomor 1 dari Sanggau, kita selesaikanlah ini. Harapan beliau bagaimana dengan tempayan itu, ya kita yang akan memikirkan itu, gitu. Kalau dia bersertaan dengan pembahasan evaluasi itu tidak bisa, melainkan beliau berharap sampaikan ini kepada warga masyarakat, percayakan pada warga Sanggau bahwasanya tidak mungkin kita di Sanggau itu tidak melihat masyarakat adat dalam, karena di dalam itu pun ada masyarakat adat yang ikut andil dalam mengevaluasi untuk pembahasan HGU, kan begitu. Tidak ada yang namanya saling curiga, karena memang dipertemukan oleh Sanggau. Tempayan itu sebagai surat kita masyarakat adat, ya, bukan akhir dari segalanya. Ya, bukan akhir dari segalanya. Ada lagi bahasa ini kalau tidak dapat dibagi-bagi, ini dia salah satu keluarga yang kita bersama-sama berkelahi dengan tanah, apalagi tanah negara. Yakin tidak? Nah, guna tanah bagi ini punya kakekku banyak katanya. Ha. Mau ngomong ndak pandai jolok dia nih. Ndak bosan-bosan dia ngolok sampai ngabiskan nasi DPR pun dia agak ulahnya. Ya, kurasa langsung aja kita rileks, santai, karena ini sudah dipahami tadi. Semua kita sudah mendengar mulai dari kantor DPR sampai kemarin di kantor Bupati. Walaupun kemarin perwakilan, tapi saya yakin itu semua sudah makin bulat. Saya hanya mempertajam dan supaya kita yang hadir berpikir langsung, wah, jangan lagi kita berpikir kunanja. Nah, jadi kunanja dibuang, wah, sekarang kita pikirkan. Karena beberapa tadi kalimat demi kalimat itu sudah mengarah semua kepada masyarakat. Berhasil tidak berhasil hanya persatuan masyarakat mendukung gerakan reformasi yang kedua ini. Kalau kalian pecah,
ya namanya nggak piring. Kalau udah pecah mana bisa dipakai. Kalau dipakai tajam nanti babak yuk nih cedek. Nah itu kalau bahasa orang sini cedek. Ya ini harus dipahami, bersatu, jangan saling mencurigai, karena lewat persatuanlah kita kuat. Itulah tadi arah berita keponakan ini, kata-katanya. Jadi hari ini pun saya mau tak mau dan harus mau, itu ada lagunya dangdut. Nanti yang pandai nyanyikan lagu itu nanti selesai dinyanyikan. Mau tidak mau harus mau. Kenapa? Di surat itu jelas, saya juga ikut mau tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan harus saya selesaikan, karena sudah mengatasnamakan tokoh masyarakat adat Kebun Sungai. Hari ini semua sudah didengar, malah tadi dibilang sudah bergema sampai di media massa. Kurasa kita jangan larut dalam persoalan, karena hidup kita masih panjang. Persoalan tetap berjalan, tapi kehidupan kita juga harus berjalan, karena kita berada di dua arah sisi. Satu, masyarakat adat yang tidak bekerja di PTBN 13. Dua, tetap masyarakat adat juga yang bekerja di PTBN 13. Ini juga orang-orang kita. Makanya pertemuan hari ini harapan saya, karena juga harapan semua pihak, baik aparat, pemerintah daerah, sudah diterima aspirasi kita. Ini segera kita selesaikan. Saya tadi poin aja, tempayan itu segera kita turunkan, karena semua aspirasi kita sudah diserap dan ditampung. Sekarang tinggal tergantung pengawal. Maka tadi Kancil bilang kawal, ada tokoh masyarakat, bukan Thomas orang, tapi tokoh masyarakat mengawal ini, bergabung dengan TP 5K, DPRD dan pemerintah daerah. Saya yakin kita dapat kalau bersatu. Nah nanti 4 desa tadi, ya jangan ramai-ramai, percayakan satu desa 3 supaya, karena barang ini ngawalnya tidak sampai desa. Kenapa yang lain hanya karyawan cangkul takut? Hah? Jadi kurasa ini yang harus kita pelajari. Saya hebat tuh lihat orang Melubuk ini, bermunculan orang-orang pintar tidak mau menang sendiri. Ini untuk kita semua, termasuk kampung kami. Ya, ini hanya sekedar membuka pikiran, membuka wacana supaya kita tetap kuat mengawal ini, supaya kita tetap rasa ada kebersamaan dan persatuan. Ini kita sudah dikasih lampu hijau oleh pemerintah daerah, segera dibentuk tim dan kita kawal. Hari ini khusus kita membahas penurunan tempayan, karena supaya kita cepat melangkah untuk meneruskan perjuangan. Kurasa itu aja, biar ini tidak lama terjadi konflik kepada masyarakat kita di dua sisi tadi. Terima kasih waktu dan kesempatan kembalikan kepada kita semua. Adil Katalino bacerung surga bersangat kejuata. Tututnya tiap akalnya bedok. Oneaga, masih semangat kita? Baik, kami perwakilan dari Desa Semerangkai, kami juga mengucapkan terima kasih atas undangannya pada siang menjelang sore hari ini. Sesuai dengan kesepakatan kita, pertemuan kita kemarin, kita ada membahas pembicaraan untuk selanjutnya. Bagi kami, khususnya untuk Desa Semerangkai, tapi ini hanya atas nama aja, Desa Semerangkai. Tapi yang berjuang itu, ini kita terbuka hanya dusun Sungai Rosak. Karena berkecampungan situ ada wilayah kita yang sangat besar. Kalau untuk wilayah Semerangkai, kita tidak komunikasikan mereka karena kita terbagi wilayah. Untuk mohon dipahami supaya dapat dimengertikan keadaan kami. Inilah perwakilan dari Sungai Rosak yang mestinya. Kami pun akan melanjutkan aksi kita ini. Kami akan sampaikan kepada masyarakat, jangan terprovokasi dengan media sosial yang selama ini. Terlebih waktu kita tanggal 27 kemarin, saya juga telah membuka maklum hoax sudah timbul. Itulah suatu
untuk melemahkan masyarakat. Saya minta khusus untuk kami dan di Dusun Sungai Rosa Desa Semerangkai, kami akan acuh terus. Kami akan berjuang demi hak wilayah adat kita. Setuju? Baik, mungkin itu aja kami bisa yang bisa kami sampaikan. Untuk mewakili maklum keadaan Semarangkai sekarang banjir, susah untuk berjalan. Makanya yang dihadirkan hanya kami dari Dusun Sungai Rosa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Baiklah, terima kasih waktu yang diberi kepada kami. Jadi ini perlu kita dengar dan perlu kita simaki. Sebelumnya Adil Katalino Batu Ramin Kaseruga bersengat Kak Jubata. Tutunya tiup akalnya hidup. Uniaga. Semangat. Terima kasih. Jadi dalam rangka pertemuan kita di sini, beberapa hal yang telah dibawa maupun yang telah direncanakan kita. Jadi harapan kami untuk kedepannya, tolonglah ada kerjasamanya. Hal tersebut bukan dengan secara gampang, sulit sama sekali. Membuat bisa, tapi untuk mereda itu agak susah. Tuh. Jadi tadi telah kita dengarkan yang telah disampaikan oleh Aken Ben mengenai tempayan. Tempayan ini tolonglah ada kerjasamanya. Nanti sepihak ini yang mau membuka tapi yang lain tidak membuka. Ini dibikinlah kata sepakatnya. Siapa yang tidak mau membuka bagaimana? Yang mau membukanya bagaimana? Ini harapan kami supaya nanti jangan dicurigai. Nanti yang membuka nanti mungkin ada apanya. Ini yang kami tidak mau. Memang dari kemarin saya pun ada ikut ke Sanggau di ruang kerja wakil bupati. Kami di situ berapa lama kami di situ, lama sekali kami berbincang-bincang musyawarah supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ini harapan mereka. Tetapi untuk menyingkap ataupun apa tuh tergantung pada kita masyarakat ini. Tapi harapan kami, kalau kita tidak maju, macam mana kita berbuat? Sedangkan di situ istilahnya kemungkinan ada tanda-tanda lampu hijau. Nah, jadi di situ tolonglah kita pahami, tolonglah kita pikiri. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami banyak minta mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami kembali dengan pembawa acara. Basengat Kak Jubata. Tutuh nyak tiup akal nyak midop. Udip ke dunia berbahasa sesama manusia betabe ngan jebata. Tabe ke jebata penjaji penompak togoh adat sute sungung. Baiklah, langsung saja mungkin di sini saya akan menyampaikan sejenis mungkin bahasanya klarifikasi ya kita semua. Jadi setelah tanggal 27 sepulangnya kita beranjaknya kita dari kantor DPRD Kabupaten Sanggau seperti yang disampaikan oleh korlap kita atau Pak Kanjilkus ya, benar ya, ada istilahnya gonjang ganjing lah. Gonjang ganjing ini kan ditimbulkan karena mungkin ya pemahaman kita letaknya di situ. Artinya mungkin ada sebagian kita yang sudah memahami maksud dan tujuan kata-kata yang ada di berita acara ini, dan juga ada yang mungkin belum memahami. Dan pada hari itu kan kita yang masuk di dalam, maka saya geram itu Bang Kacil, sehingga salah satu bapak yang posisinya di mikrofon itu, saya bilang, Pak, saya mau berbicara, biarkan saya duduk di sini. Lalu saya ngomong begini, kayaknya kita waktu itu kan fokusnya ke buka tempayan, diarahkan di situ terus. Dan saya perhatikan segmen waktu itu, kenapa kok kurang diberikan waktu antara dialog kita masyarakat adat dengan pihak PTPN. Sebelum bikin berita acara itu kan hanya satu kali pihak kebun berbicara. Maksud saya, waktu itu kiranya mediator kita adalah DPRD memberikan ruang ya untuk kita berdialog langsung, sehingga
waktu itu setelah buat berita acara juga saya mendengar ya kawan-kawan yang masuk di dalam, ada juga Pak Sekdes yang tadi benar apa yang katakan Pak Aken tadi ya, berani memotong pembicaraan dari Pak siapa itu direkturnya ya. Ya saya setuju pendapat itu karena konsep awal yang dibuat bersama-sama ya, setelah di print lalu jadinya berubah. Sebelum itu belum begini jadinya ya. Ada bahasa apalah di situ ya. Jadi tidak sesuai menurut Pak Sekdes kita hari itu yang dari Melobo ini ya, Pak Thomas Aliando. Sehingga diperdebatkan. Lalu saya berbicara di sana di poin 5 ini di tanggal 27 kan dikatakan PT Perkebunan Nusantara 13 bersedia mengeluarkan biaya yang telah disepakati bersama dengan Dewan Adat untuk menurunkan tempayan. Pak, saya bilang berlakunya poin 5 ini asalkan poin 1 ini tidak lagi diperdebatkan. Kami hari ini datang bukan untuk menurun tempayan tinggal kami sebut bahwa Bapak sanggup membayarnya. Target utama kita ya masyarakat adat hari itu adalah kita menuntut hak kita, itu tanah ulayat kita dikembalikan. Nah itu target utama kita. Ya benar kata Pak Kacil tadi simpang untuk nambah-nambah inilah. Poin 2 itu suruh putra-putri kita kerja. Poin 4 kasihlah nanti sertifikat KKPN lunas. Itu tambahan mereka. Tapi tidak apa itu juga menguntungkan kita. Akan tetapi saya berkeinginan target utama kita itu yang kita kejar. Sehingga kalau saya lihat kemarin, tidak tahu sampai hari ini Pak Sekdes Thomas Aliando ini apakah sudah menandatangani atau belum. Karena saya pun sama persepsi, bukan berarti kita memperkeruh suasana. Artinya nanti Pak, saya lihat, saya perhatikan juga dalam perjalanan ini perlunya ya, kita ini kan banyak kepala nih, beda-beda pemahaman dan pemikiran. Artinya di sini mana yang berbahasa Indonesianya lebih tepat, nanti itulah akan menjelaskan apa pengertian kata evaluasi ini kan luas. Kata evaluasi ini kan bisa saja diartikan sebuah pembaharuan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kan ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, subjeknya di sini fokus ke HGU, objeknya di sini adalah evaluasi. Evaluasi ini kan kata luas. Nah, keterangan yang dimasukkan di dalamnya adalah seperti sempadan sungai, fasilitas umum, dan pemakaman. Dibahas oleh penitia B. Perlu diperjelaskan juga penitia B kepada kita semua. Apakah penitia B ini itulah yang disebut TP 5K? Begitu Pak Ales, Pak Haji. Begitu Kak, penitia B ini. Apakah penitia B itu yang TP 5K? Ya, saya planet ini kita enak boleh. Ya. Panitia B itu komisi B. Oh, komisi B. Ya, itu bagian itu penitia B, bagian perkebunan. Nah, tapi kan di situ karena kemarin itu dari sana oleh Pak Sekdes kemarin di sana. ya. Makanya hal itu bukan keputusan Pak Bondan. Itu tidak ada usus yang Ya, ada itu itu di bukan sini. keputusan. Di BA kita ini yang kemarin dari satu itu yang akan digodok oleh pemerintah, bukan yang itu. Iya, betul. Kalau itu nak gugur semua nomor 1, 2, 3, dan 4. Iya. Itu udah gugur. Percuma putra-putri daerah kita dimasukkan ke sana ketika kita tidak mau perpandangan HGU. Itu Pak intinya. Ya, oke. Tapi melalui TP 5K. Oke. Sip, Pak Kacil. Berarti di sini jangan Pak Kacil anggap perdebatan kita ini artinya supaya menghasilkan sebuah pemahaman kepada kita semua yang hadir di sini ya. Nah, apabila saya ingin kan begini, nanti mungkin Pak Ales juga akan bicara kelak atau Pak Kacil menjelaskan agar maksud saya tadi kan dibahas oleh Pak Kacil inkilab. Jadi kan banyak yang belum mengerti, udah tahu arti inkilab ini rupanya hutan kita yang masih utuh. Nah, nanti apa-apa di sini karena saya lihat ya, saya perhatikan yang dipersoalkan ini kan di masyarakat ini mereka agak kurang setuju di poin 1 itu. Maunya masyarakat ini kan instan dan simple. Nah, begitu pemikirannya. Nah, sehingga bagus kalau hari ini Pak Kacil ya, Pak Les dan semua kita dari perwakilan wilayah-wilayah kita supaya semuanya tahu. Artinya kita ini kan banyak masyarakat awam. Kan begitu. Nah, artinya bagus kalau kita bahas masalah ini ya. Ini kita tidak memperkeruh, tidak memutuskan kekompakan kita, tidak ya. Jangan sampai tidak kompak. Artinya maksud saya agar hari ini yang kemarin setelah tanggal 27 kita tidak paham, hari inilah kita memahaminya ya. Dan di sini saya tekankan lagi ya, di sini kita jangan menaruh rasa curiga ya. Ya, jangan menaruh rasa curiga kepada perwakilan kita dari manapun mereka. Nah, di sini kan kita di setiap wilayah daerah harus mengutus perwakilan. Nah, jangan kita menaruh rasa curiga itu. Mungkin maaf omong nih lah ya. Ini kita buka-bukaan aja lah, ibaratnya kita ndak ada tutup
istilahnya kan kita ini kan atas nama masyarakat adat, tidak ada provokasi. Nah, jangan nanti kita ini bawah pun mencurigai kawan-kawan kita yang mewakili lalu ada apa ini, jangan begitu ya. Nah, ini kita harus tanamkan rasa kepercayaan kita ya, rasa kebersamaan. Nah itu. Dan di sini tadi Pak Kancil, kalau menurut saya instannya pemikiran masyarakat awam ya, kita semua, kalau di tanggal 28 itu di poin 5 kan tertulis begini, agar diadakan pembangunan kebun plasma untuk masyarakat adat dalam kurung pemilik wilayah sesuai peraturan pemerintah dari lahan inti yang ada saat ini. Nah, kalau saja poin 5 ini kemarin kan waktu kita di DPRD kan dihadiri oleh 3 pihak. Nah, itu Pak maksud mereka tuh, kalau ini dengan adanya ini udah puas semua. Artinya saya di sini kan ingin klarifikasi. Saya aja baru siang ini tadi dapat BA yang di DAD. Dan juga ini suatu masukan, bukan kritikan ya Pak Kancil, selaku korlap kita. Jadi di sini kan kita dari berbagai wilayah, berbagai daerah dan berbagai suku di dalamnya. Nah, khusus Sungai Alai kan ada Melayu dan ada Dayaknya. Nah, diundang khusus seperti yang Melopo di sini kan kita sama Dayak, ada sub di dalamnya, ada 2, ada Dayak Taba dengan Dayak Toba. Nah, maksud saya bukan mengkritik, ini masukan. Kemarin saya saja tidak ada mendapat undangan atau berita untuk ayo kita ke DAD. Jadi sehingga saya tidak pergi atau ketua adat kami pun tidak berangkat. Bukan saya lalu menyalahkan ini, tidak. Untuk kedepannya kita tolong koordinasi seperti itu. Apabila kalau sudah diundang tidak hadir, berarti kita yang tidak ikut tuh jangan nyalahkan apapun kesepakatan yang sudah ada, kan begitu. Nah, tapi saya benar-benar tidak ada dikasih tahu hari kemarin. Jadi singkat cerita itu Pak, intinya menyambung dari Bapak tadi, siapa namanya Pak, untuk pembukaan tempayan ini Pak Apuy, ini kan kita semua nih, kita juga mau dengar agar saya juga sebagai perwakilan khusus kalau di daerah Dusun Pasir itu kan, saya juga mau mendengar, mungkin bapak-bapak juga di daerah lain, bentuk pembukaan tempayan nanti kita bagaimana, silakan perwakilan kita menyampaikannya. Dan harapan saya jangan kita bertempur sama kita, yang jelas barang ini akan sudah menuju proses untuk penyelesaiannya. Dan saya juga apresiasi, itulah yang bagusnya maksud Pak Kancil kan, jangan sampai di kabupaten kita ini tidak bisa menyelesaikannya. Jadi artinya kita pun menjaga apa yang kira-kira membuat lalu dilemparkan mereka lagi. Nah, itu yang perlu kita jaga. Saya apresiasi juga Pak Kancil juga berani ngomong waktu itu kan, kemana orang Sanggau ini, kemana pemerintahan Sanggau ini ya, kalau tidak mampu menyelesaikan masalah ibaratnya di Sanggau ini, kan begitu kemarin ada ditekankan ya, naik sedikit adrenalin dan berbahasa agak ini, saya tidak heran lah ya, keras namanya juga, kita mencari solusi dan pendapat. Nah, seperti itu Pak Kancil, untuk hal ini begitulah kemarin, karena saya yang mengirim termasuk yang namanya bahasa di WA itu, saya merasa keberatan dengan poin 1, bukan saya pribadi karena saya mewakilkan masyarakat saya, akan begitu. Jadi saya simpulkan apa yang menjadi keberatan. Oke, terima kasih. Karena dibatasi paling banyak 15 orang, nanti di luar lagi ke situ. Kalaupun masih percaya sama saya, percayakan. Kalau tidak percaya pun saya keluar pada konteks ini. Ya, saya tegas orangnya, baru saya ngusram. Ya, kalau ada hal-hal mungkin masyarakat curiga sama saya, lebih saya keluar dari konteks ini. Ya, kita tidak mau permasalahan ini berlarut-larut, kita sudah berupaya, berjuang. Kalau masih tidak percaya lagi, ngapain saya dukung sampai capek dukung? Tidak ada hasilnya toh, karena benci sama saya. Itu berhasilnya. Ya, maka dari itu pada hari ini tentunya kita tidak fokusnya ke sana, melainkan apa poin-poin yang usulan dari masyarakat adat tentunya sudah disampaikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah tinggal menunggu ruang nih. Kapan kita menyelesaikan barang ini? Kalau tidak selesai, ya pemerintah daerah melepaskan tanggung jawabnya selaku pemerintah Kabupaten Sanggau. Nah, maka dari itu harapan Bupati, saya masih chat sampai hari ini, ya, sampai chat hari ini. Kalaupun ditelepon beliau pun mau angkat, gitu lah. Apa suara beliau terhadap tentang kita ini? Saya tidak main-main hal ini, bukan saya rekomendasi, tidak, melainkan ini kita sama-sama mencari kata sepakat mufakat. Maka dari itu saya merumuskan pada hari ini, kalaupun pada intinya kita tempat itu dipermasalahkan, ya monggo. Tapi
ada suatu hal, mungkin suatu pernyataan dari kita dari 2 item, dari BA dari DPRD tersangka dan BA dari 28 DAD, itu kita buat suatu pernyataan dan ditandatangani oleh para tokoh-tokoh yang ada di sini. Itulah acuan kita sebagai masyarakat adat. Kalau toh pada akhirnya itu perdebatan sengit. Nah, poin-poin itu sudah kita rumuskan. Ya, poin itu saya rumuskan. Suatu pernyataan bahwasanya kita meminta kepada pemerintah daerah apapun keputusan di pembahasan HGU, itulah dia yang ada di dalam ini untuk hari ini, ya. Karena mengapa demikian? Ini kan kita perang orang intelek nih, perang subjek, objek dan predikat, ya. Ini perang kita. Jangan kita terkonotasi oleh bahasa-bahasa yang memang kita perlu dipahami, karena memang bahasa-bahasa itu juga kita. Ternyata 20% 50% itu menurut kita gitu, Mas. Nah, maka dari itu berharap dengan masyarakat adat yang ada, kalau masih ingin diperjuangkan barang ini, ayo kita perjuangkan, karena tidak 1-2 orang yang akan pergi, melainkan tokoh-tokoh yang ada dalam ini. Poin-poinnya saya sudah jelas, itulah keinginan kita, bahwasannya mereka sudah paham di sana seperti apa sih kebun sungai yang ada diperlakukan dengan yang lain-lain. Itu pada dasarnya harapan DAD. Pak Wakil Bupati selaku DAD, ya, beliau menyampaikan hari ini nih apa hasil dari kita ini, sehingga saya sampaikan. Toh pada akhirnya kalau sini mengatakan demikian, saya mau apa? Gitu. Ya, artinya kita butuh tek di sini. Ya udah, masing-masing jalan. Saya pun keram, nggak saya pergi ke sini, mau tangkap polisi. Gitu. Itu pada akhirnya saya nggak capek-capek gitu, Pak. Ngapain saya capek-capek habis duit punya pergi saat sini. Pada akhirnya tidak ada dikasih orang benci yang ada sama kita. Ya, itu saya tegas mengatakan demikian. Mengapa? Karena ini tidak tekanan, melainkan Sanggau ini aman ketika masyarakatnya aman, itu pastinya. Ya. Terus selanjutnya dalam hari ini tentunya kita ada surat pernyataan yang memang dari kita yang isi poin-poin tadi berawal dari BA DPRD dan BA pada hari tanggal 28 kemarin. Itu surat pernyataan sikap kita ditandatangani oleh 4 desa dan 4 kades. Itu kita kawal. Kalau mereka ada mengasih idah patok semua, kita minta juga perlindungan kepada keamanan TNI Polri untuk mengamankan selama 5 bulan setelah HGU itu berakhir. Kan seperti itu. Konsep sudah ada. Tinggal kita baca setiap poinnya, dan nanti kalau sepakat setuju, mari kita gorok sama-sama barang ini. Itulah deadline-nya. Kalau tidak mau, ya apalagi bahasa yang bagus. Misalnya demikian. Nah, harapan saya pada hari ini kita mendapatkan hasil, sehingga ada yang disampaikan kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati yang ada di Sanggau. Hari ini bukan semata-mata hari ini kita hari dibuka, tidak. Ada mekanismenya. Dan yang buka itu bukan saya, bukan juga kita. Ada orang pemerintah daerah yang buka benda itu. Mekanismenya demikian, tidak sederhana dan seinstan mungkin yang kita bicarakan di sini. Karena ini keseriusan pemerintah Sanggau, dan mereka serius juga untuk menyelesaikan barang ini. Membuka ini siapa? Ya, orang-orang sudah ada. Ya, selaku pemerintah Sanggau, dia akan turun langsung ke lapangan beserta dengan mungkin pihak manajemen setingkat dirut. Apakah dirut datang lagi, tidak tahu kita. Harapan kita demikian. Ya, saya rasa demikian. Mungkin Bang Ales tambah. Langsung tutup. Yang lain mungkin. Kita muncul orang-orang intelek di desa kita ini atau di kecamatan kita ini. Ini 2 orang sama-sama intelek. Kalau kita yang petani tukang cangkul ini dengar bingung. Orang ini perang undang-undang. Tapi bagi kita, saya arahkan kita sederhana. Sederhana pertama, inilah yang kita kawal, nanti kita lempar ke bupati. Mereka ini, bahasa mereka ini. Cuman bagi kita hanya menjamin dan menunggu, mendukung dan terus memperikat persatuan supaya mereka ini lebih hebat. Jangan berdebat di sini, tidak kapasitas kita. Poin 1 di Dewan kemarin di DPR, makanya kami kejar lagi rapat di DAD memunculkan ini. Itu memperkuat poin 1. Kalau di DPR kita perkuat, saya bilang kemarin
Kalau kita berdebat sesama kita, pulang sampai tengah malam. Yang kita pikirkan orang bermotor, orang berterak. Toh tidak ada keputusan. Saya kan ada ngomong di pertama, keuntungan kita datang di kantor DPR itu hanya satu, lihat anggota dewan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Itu di dalam saya ngomong, ya. Tapi hasil tidak ada karena yang hadir Direktur PTPN 13 tidak ada, Pak Bupati tidak ada. Jadi tidak ada keputusan, tidak ada yang berani menandatangani keputusan. Itu hanya aspirasi. Ini aspirasi bukan keputusan. Makanya percuma jika kita berdebat di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, keinginan masyarakat sama dengan saya. Kayak kita mancing, berangkat dari rumah paling tidak dapat lele. Harapannya, tapi kadang-kala lelenya tidak ada, lalu tidak dapat sama sekali. Dapatlah seluang, itulah tadi bahasa saya. Kalau sudah rajin, tidak nyayok nyambal. Ya, ini sederhananya. Maka di sini bukan ruang kita berdebat untuk internet. Kita berdebat nanti. Makanya ada ini dimasukkan di dalam tim pengawal, seperti si Sekdes, ngawani si Kancil. Inilah yang kami cari selama ini, putra-putra hebat seperti ini meneruskan. Ini sini kita bisa berdebat. Besok kalau kita minta, karena tekanan dari semua pihak, karena kita melawan, masyarakat kita pun ada yang kontra. Mereka karyawan tidak melaksanakan aktivitas, mereka juga perlu hidup. Gara-gara tempayan semua kita mengerti maknanya, itu yang menjadi perpecahan. Maka itu diturunkan, bukan berarti masalah kita selesai. Tuntutan kita mau jalan terus dan semoga mereka mengerti. Di situ keberhasilan. Kita mereka musuh Belanda 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Kalau mudah setahun tidak mampu Belanda bertahan. Kalau kita mau satu, ini 350 tahun baru merdeka. Itu loh, kalau ini sederhananya, maka di sini kita hanya berbicara seluas adat dan masyarakat yang nyata. Kedepannya biar enak orang-orang internet yang bekerja mengawal poin yang kita mau. Saya mah ingin barang ini dapat 2 hektar jadilah. Ya, cuman kemarin ku minta dengan ketua DAD itu, enggak bisa langsung dikasih kami 2 hektar Pak. Tidak bisa kau. Barang itu berproses karena kita di negara hukum. Semua yang kita lakukan sesuai dengan hukum. Jadi yang tahu hukum mereka ini, yang ini tadi. Jadi kita minta jangan tangan di atas, kita harus tangan di bawah. Pak, sering saya bilang di pertemuan kita, kalau kita tidak lupa, kita ini pakai siasat Pak Alui. Jadi baik, biar kita semua hadir pada kesempatan yang baik ini, dan tentunya kita punya keinginan dan niat yang sama. Jauh daripada perbedaan yang mungkin membuat dan mengarahkan kita kepada situasi yang mungkin kurang baik dan kurang berkenan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kenapa saya pada tanggal 27 kemarin di kantor DPRD Kabupaten Sanggau tidak menandatangani berita acara yang telah dibuat dalam rapat dengar pendapat oleh DPRD, pihak PTPN, dan masyarakat adat. Pada kesempatan ini, jangan ada multitafsir, dan saya sebagai masyarakat adat yang punya hak, dan tentunya saya pribadi ingin juga meluruskan, jangan ada penafsiran dan pemahaman masyarakat bahwa seorang Thomas yang masyarakat biasa tidak menandatangani surat itu, takutnya nanti ditafsir berbalik arah. Ada apa? Jangan seperti itu. Dan saya sebagai warga masyarakat biasa, saya punya hak untuk mendapat hak dan kewajiban saya. Karena tujuan kita sama, baik siapapun kita ada di sini, kita punya tujuan yang sama, meminta hak masyarakat adat kita, kan gitu. Nah, untuk ini saya kira kita sudah mendapatkan poin yang jelas. Karena pada kesempatan kemarin 2 hari yang lalu, kalau kita ke Sanggau tanggal 27, 28,
ini terus bergulir. Jadi saya juga hadir di sana bukan seorang diri. Ada kades dan saya juga ikut. Artinya Sungai Jaman ada kadesnya. Di antara saya dengan Pak Kades, tentu kami ini satu kesatuan, cuman beda dalam jabatan. Ini juga perlu dipahami. Kades sudah berteken, ya, Kades Sungai Jaman juga sudah berteken. Tentunya tidaklah menjadi persoalan kalau saya tidak meneken, kan itu. Nah, oleh abang kita Alesanudin, Bang Acen, adik kita Kancilkus, dan juga beberapa tokoh yang kemarin di tanggal 27 sudah menandatangani itu, tentunya bukan berarti juga mereka mengiyakan. Satu hal yang paling penting, mengiyakan niat PTP itu tidak membangun kebun plasma. Bukan seperti itu, lalu mereka sekonyong-konyong menandatangani. Bukan seperti itu. Ini juga biar masyarakat perlu memahami. Dan pada intinya sebenarnya waktu itu yang hadir di dalam ruang rapat pasti mengetahui, ya. Karena ada jeda waktu kurang lebih 15 menit. Kita dikasih kesempatan habis makan, kita istirahat untuk berdiskusi, untuk membahas masalah usulan. Apa sebenarnya unek-unek masyarakat yang ingin disampaikan, dituangkan dalam berita acara dengar pendapat, kan itu. Nah, hadirlah kami di kesempatan itu, tentunya sebagai perwakilan. Saya secara pribadi dan juga mungkin dikaitkan dengan tugas, saya punya tanggung jawab moral. Ya, tanggung jawab moral. Ini yang penting kita luruskan. Karena jangan sampai nanti dijadi salah pemahaman dan penafsiran yang berbeda. Karena kesempatan dikasih untuk membuat konsep. Usulan, saya buat usulan. Poin 7 sampai 14. Saya buat usulan, kan begitu ceritanya. Nah, ini biar kita tidak salah paham. Mereka ini, abang kita tadi dan adik kita Kancilkus dan yang lainnya udah berikan itu, mereka sudah benar. Mereka sudah memahami itu. Saya pun paham. Karena arahnya nanti akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu panitia B melalui TP5K Kabupaten. Saya paham itu. Nah, konsep saya sebenarnya tinggal penambahan kalimat yang mungkin dianggap sederhana, tetapi kenapa pihak PTP tidak mau memasukkan kalimat itu? Karena pembahasan di dalam penyampaian usulan saya, karena saya juga koordinasi dengan Pak Kades saya, karena Pak Kades saya bersampingan dengan saya, Pak Kades Sungai Jaman juga sebelah. Saya tanya juga, karena ini mereka juga, saya tanya, saya tidak pintar, saya tidak pandai, saya hanya masyarakat adat, seorang anak petani karet. Itulah saya sampaikan Pak Kades Sungai Jaman, tolong lihat dulu. Bagaimana? Sudah, tolong tambahkan, saya bilang. Oh ya, cukup katanya, bisa. Rupanya, oleh pihak perusahaan, tidak menginginkan kalimat-kalimat itu, karena terlalu panjang dan juga terlalu banyak. Lebih baik disimpelkan, disederhanakan. Nah, untuk itu saya kira kalau seperti ini, ruang dan waktu yang baik dikasih oleh DPRD Kabupaten Sanggau untuk ngasih kesempatan kepada kita masyarakat adat untuk membuat usulan. Tapi orang perusahaan tidak mau dengar. Nah, persoalannya kan kita dan perusahaan. Kalau dengan DPRD tidak ada masalah. Kita hanya dengan perusahaan. DPRD memfasilitasi. Sehingga bukan berarti saya tidak setuju dengan kegiatan tanggal 27. Saya setuju, saya menyetujui sekali dan mengapresiasi DPRD Kabupaten Sanggau memfasilitasi kita untuk bertemu, bermusyawarah, bermufakat dalam satu ruang yang kita inginkan. Sudah tercapai. Cuman, poin 1 itu memang menjadi keberatan saya secara pribadi dan mungkin juga sebagai tanggung jawab moral saya ke depan. Karena saya bukan memikirkan kemarin, tapi hari ini dan seterusnya. Saya ingin ada penambahan kemarin itu. Poin adanya kalimat itu, kalau HGU ini diperpanjang oleh PTP, tolong masukkan, cantumkan, tambahkan kalimat pembangunan kebun untuk masyarakat. Ya kan, itu ingin keinginan saya. Tapi oleh pihak perusahaan, oleh pihak PTPN ini tidak menginginkan seperti itu. Cukup kalimatnya hanya sampai dengan ini yang dibahas oleh panitia B. Sebenarnya waktu di dalam itu oleh Pak Dr. R.D. Abidin itu sudah ditulis dia langsung. Kami minta dimasukkan, dia pun setuju.
tapi oleh pihak perusahaan, karena yang ngetik surat itu orang perusahaan sendiri. Ini juga saya sampaikan, jadi jangan salah nanti kalian menafsirkan saya. Dan juga jangan kalian salah menafsirkan Bang Ales, Bang Aken, adik kita Kancilkus, dan juga yang lain, jangan salah penafsiran. Nah, untuk hal ini, ya, untuk hal ini, ketika ada 5 poin yang sudah disepakati melalui BA yang tanggal 27. Artinya, kita ini kan masing-masing peran, ya kan? Saya sebagai masyarakat biasa atau bagian dari masyarakat adat, saya punya peran, hak dan kewajiban saya, mau menaikkan atau tidak. Karena Pak Ketua Dewan juga nyampaikan, itu hak Pak Thomas tidak menaikkan. Ya, betul, hak saya. Dan di poin itu juga sudah mendapat pelurusan. Artinya begini, tidak dia putus hanya tanggal 27. Artinya memperkuat bahwa ada poin dan ada dari kita yang tidak ikut menandatangan di situ, sehingga Pak Wakil Bupati selaku Ketua DAD Kabupaten Sanggau semakin memperkuat niat baik kita. Mungkin ada unek-unek yang belum terakomodir di dalam pertemuan tanggal 27, sehingga dikeluarkan, dibuatlah kesepakatan baru untuk memperkuat tanggal 27 dengan keputusan atau berita acara yang ditandatangani juga oleh perwakilan kita dari Kebun Sungai hadir di kantor Bupati. Ini semakin memberi penjelasan bahwa keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau nanti akan dibahas melalui tim TP5K dan yang disebutkan tadi Panitia B, itu akan bersama-sama. Jadi jangan salah paham, khususnya kepada warga masyarakat, agar kita nanti ke depannya kita kawal. Ini sudah ada titik terang bahwa pemerintah peduli dan ingin menyelesaikan persoalan kita. Tetapi jangan patah semangat. Nanti lihat poin-poin yang kurang itu tadi, lalu lihat saya tidak menaikkan, seolah-olah saya jaga juga. Dan jangan ada kata, karena tadi juga saya ingin meluruskan ini, kadang-kala kan takut dipelintir, diplesetkan orang. Itu tidak naikin karena tidak sesuai dengan keinginan dia, tidak dia naikinnya. Karena tidak sesuai, tidak sepaham. Nah, takutnya nanti kalau kita bahasa Taba ini kan berbalik badan. Wanaknya ada pengkhianat, ada Yudas lah, katakan tadi Wan Bang Aken ya kan, Yudas Iskariot. Nah, tapi sedikit pun niat saya tidak ada seperti itu. Saya sampaikan saya tidak menaikkan, itu hak saya. Dan juga perlu diluruskan juga oleh masyarakat. Hari ini melanjutkan pertemuan kemarin, tolong juga masyarakat itu satukan pemahaman, sepakat kita untuk terus mengawal perjuangan kita, bukan berakhir sampai di sini. Bukan berakhir tanggal 27, tanggal 28 dan hari ini. Ini berlanjut. Ya. Jadi nanti bapak-bapak di tiap dusun, tiap kampung, karena panitia B ini tadi seperti yang dijelaskan oleh adik kita Kancilkus, itu mungkin komisi B di DPRD Kabupaten Sanggau yang membidangi perkebunan. Lalu di TP5K itu mulai dari kabupaten, kecamatan dan desa sampai ke dusun. Tolong, kalau tidak sesuai orangnya itu masuk di dalam perekrutan tim TP5K di tingkat desa dan dusun, bapak-bapak sebagai masyarakat punya hak untuk menentukan siapa orang yang bisa dianggap mampu atau paham dengan tim di desa ini atau di dusun. Ya, jangan nanti, karena memang kadang-kala kan surat itu tembusnya ke kecamatan, tembus ke desa, nanti diberikan kuasa kepala desa untuk menentukan tim yang terlibat di TP5K-nya. Saya harapkan hari ini, mari kita, ini prosesnya sedang berjalan, kurang lebih 4 bulan waktu normal untuk 31 Desember 2020 HG untuk berakhir kan. Nah, niat baik dari orang-orang tua kita atau saudara-saudara kita yang memang sudah piawai dan paham, mereka sudah mempunyai hasil dan bukti. Kalau saya hadir di sana kemarin, walaupun saya ngotot, saya ingin hak kalimat saya harus dipakai, saya belum sama sekali punya kemampuan dan kehebatan dibanding mereka, karena mereka sudah terbukti. Tahun 98, jangan masyarakat itu pejam mata, buktinya sudah ada. Ya, hasil reformasi itu menunjukkan perubahan kepada masyarakat adat yang ada di wilayah Kebun Sungai. Artinya, keseriusan mereka memperjuangkan kita terus berlanjut, tidak hanya sampai pada titik 98.
ini juga menjadi atensi bagi masyarakat adat untuk memikirkan langkah ke depannya. Keseriusan mereka mendampingi kita, menyertai kita itu bukan hanya sekedar sampai hari ini atau kemarin. Ya, jadi jangan salah paham, jangan kita sebagai masyarakat muncul kalimat kata ada apa sebenarnya. Nah, ini harus kita luruskan ya. Nah, jadi saya sampaikan ini selain saya juga meluruskan sikap saya waktu tanggal 27, dan saya juga ingin meluruskan pada hari ini agar masyarakat juga mari kita duduk bersama diskusi kita. Ya, kalau niat tadi ingin menurunkan tempayan, membuka tempayan itu pagar kita juga, saya pribadi tidak memaksa untuk menahan itu tidak bisa dibuka, tetapi kalian semua yang menentukannya. Kalau memang orang tua kita, tokoh kita kemarin sudah bertemu dengan Pak Wakil Bupati selaku Ketua DAD, artinya mereka sudah menyampaikan unek-unek kita, ya kan? Sudah dituangkan dalam surat berita acara juga, yaitu dengar pendapat kemarin tanggal 28 kan? Masing-masing perwakilan sudah neken juga. Artinya poinnya itu sudah terpenuhi, karena poin 1 itu juga tergenapi pada tanggal 28 kemarin. Artinya sudah jelas ya Bapak dan Ibu, ini sudah ada di tambahan ini mengenai masalah pembangunan kebun. Ini sudah masuk, karena memang kemarin saya ingin kalimat ini masuk di rapat di DPRD. Nah, di ini sudah ada. Artinya tinggal kita mengawal proses selanjutnya. Kalaupun ini memang harus sepakat kita membukanya, nanti saudara kita Kancilkus berkomunikasi dengan pihak Pemda, lebih khusus kepada Bupati Sanggau selaku nanti akan menjadi ketua umum di TP5K, dan beliau berharap agar kita juga bisa mau berkomunikasi yang baik, bermusyawarah, dan kita juga bisa memikirkan hak kita dan juga hak orang lain, tetapi tidak melepas apa yang menjadi hak dan keinginan kita untuk menuntut. Ya, untuk itu saya kira dalam kesempatan ini saya serahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat di sini, lebih khusus warga Desa Melobo selaku warga kami, dan jangan diragukan lagi. Saya mau menyampaikan, mempertegas apa yang disampaikan oleh saudara saya Kancil. Pintu 10 khususnya sudah mengatakan sikap bahwa tetap mempertahankan Sungai Dekan itu ada di wilayah Abing 7, kurang lebih 20 hektar. Kami juga mendapatkan banyak sorotan oleh pihak perusahaan agar dibuka, agar ditebang, direplanting, tapi kita tetap mempertahankan itu sampai hari ini. Ini juga bagian dari Desa Melobo mempertahankan itu. Nah, ini harus kita apresiasi kepada kita semua sebagai masyarakat adat. Ini bukti keseriusan kita. Ya. Nah, untuk kedepannya dan besok dan seterusnya, harapan kita kan masih ada nih yang belum replanting. Sebagai jaminannya, sampai dengan tanggal 31 Desember harus kita buktikan kekompakan kita, solid kita harus dinyatakan dalam bentuk kebersamaan. Ya. Jadi saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan, saya tambahkan. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf terutama kepada abang saya Les Senudin, Bang Aken, dan saudara saya Kancilkus, adik saya Kancilkus, dan juga mungkin beberapa tokoh masyarakat yang kemarin ada ya ikut bertanda tangan di DPRD. Jangan salah paham dan jangan salah menilai saya. Kenapa saya tidak menandatangan? Bukan berarti saya ini ada apa-apa, dan bukan berarti saya ini berbalik badan, tidak. Saya komit, saya sebagai masyarakat adat, orang tua saya sebagai orang tua penoreh, saya sebagai petani, saya punya hak dan kewajiban menuntut hak saya sebagai masyarakat adat. Jadi hak saya minta ya harus didengarkan oleh mereka. Kalau perusahaan tidak mendengarkan saya, ya apa gunanya saya ikut menyetujui hak perusahaan, kan itu niat saya sebenarnya. Tetapi satu kesatuan kami kemarin yang hadir, saya dan juga Pak Andreas Atin selaku kepala desa, saya kira saya dan Pak Atin sudah satu. Artinya Pak Atin sudah menandatangan di sini. Jadi dengan masyarakat menilai ada apa dengan saya. Ini saya mau luruskan. Kalau berjuang, ayo kita berjuang sama-sama. Jangan salah tafsir ya dengan orang dan juga rekan-rekan kita. Masyarakat yang lain kalau merasa punya hak, jangan hanya diam di rumah.
minta hak kita, tuntut hak kita, itu saja. Saya bukan memprovokasi, tapi jangan memberi pemahaman yang salah kepada yang mau peduli dengan hak-haknya. Jangan diplesetkan, mereka itu demo nanti ngabiskan biaya, tenaga, duit, dan segala macam. Jangan seperti itu. Terutama mohon maaf kepada warga masyarakat yang khususnya warga adat Karyawan. Jangan salah paham kita. Ya, jadi jangan nanti sikit-sikit kita mau diadu domba, tidak boleh. Karena saya melihat ada hal-hal yang mungkin nanti akan rancu ke depannya untuk saudara-saudara kita. Terima kasih ya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Adil katalino bacuramin kak saruga besengat kak jubata. Tutuh nyak tiop akal nyak mido. Udip kak dunia bebasa manusia betabe ngan jubata. Oniaga? Terima kasih. Bapak Ibu, Bapak Ibu seluruh peserta warga masyarakat yang berada di Dusun Pintu 10 yang hadir pada hari ini sesuai dengan undangan atau pemberitahuan secara lisan melalui telepon komunikasi untuk mengadakan pertemuan pada siang hari ini. Kemarin hari Selasa saya dan para orang tua, para tokoh masyarakat, para temenggung, ketua adat, para kepala desa, perangkat desa, dan seluruh perwakilan masyarakat yang ada di wilayah Kebun Sungai. Mungkin sebelum saya melanjutkan arahan saya, pemaparan saya kepingin tahu yang hadir di sini dari mana dan jumlahnya berapa. Saya akan memulai dari wilayah Desa Sungai Jaman. Mohon angkat tangan. Ini sudah mencakupi berapa dusun? 6. Ya. Kemudian lanjut Desa Sungai Alai. Ini adalah termasuk dusun. Kemudian Desa Semerangkai. Baik, kalau Melobo tidak perlu saya uji karena sudah diketahui pasti jumlahnya banyak karena tuan rumah. Dan memang selama ini saya sudah mencoba, mungkin dari tahun 2010, kalau bapak-bapak ingat, kalau yang tahu dan mengikuti perjalanan perjuangan kita tentang menuntut masalah PPN 13. Salam perjuangan bagi masyarakat yang dari dulu sampai saat ini, para orang tua yang masih hidup, itu saksi hidup. Kemudian teman-teman saya ada yang sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi dengan timbulnya permasalahan yang ada di wilayah perusahaan PTPN 13 ini bukan permasalahan yang baru, itu sudah lama. Saya menguji dan saya tes sejauh mana atau sekekompak mana masyarakat ini betul-betul mau bersatu, bergabung untuk berjuang bersama-sama para tokoh. Karena dulu kita sudah melakukan, ya, sudah berjuang dan hasilnya juga saya tidak perlu menjelaskan, sudah dirasakan dan dinikmati oleh seluruh warga masyarakat yang ada. Kemudian yang kemarin, saya mau agak persingkat sedikit waktunya karena ini tadi sudah jam 3. Tentang hasil daripada pertemuan kami di ruangan wakil Pak Bupati Sanggau, beliau adalah selaku Ketua Umum DAD Kabupaten Sanggau, Bapak Dr. Andus Yohanes Ontot MSI, beliau ini.
Pertemuan kami cukup lama, mungkin hampir 4 jam. Kemudian karena memang sudah melanjutkan hasil daripada pertemuan kita di gedung DPRD yang tadi dibincang-bincangkan, ini adik saya ini Thomas Leandro, adik tidak perlu sebenarnya minta maaf. Masyarakat itu sudah memahami, terutama abang, itu soal biasa. Soal biasa. Orang mau menilai, mau menafsir itu biasa. Kalau abang kamu ini dulu, lebih daripada orang menilai yang salah, tetapi saya pegang yang menilai saya baik dan yang mau mengikuti saya. Saya katakan, ikuti saya jika benar dan luruskan saya jika saya salah. Paham? Paham kan? Nah, oleh karena itu saya tidak bisa memaksa kehendak bapak-bapak atau ibu-ibu, seluruh warga masyarakat yang berbeda pendapat dengan saya biarkan aja. Dan tadi adik saya ini juga Kancilkus, kalau kita selalu cekcok perdebatan, saya mundur katanya. Kalau abangnya ini tidak mundur, saya mau dihujat, mau disumpah, mau diapain, saya tetap maju terus. Karena saya sudah terbiasa soal orang menilai pribadi saya yang ya macam-macam lah. Tetapi saya yakin paling hanya beberapa orang, dan saya tidak menyalahkan orang berbeda dengan saya. Barangkali warga ini belum paham, belum mengetahui. Makanya untuk langkah berikutnya yang sudah kita lakukan ini kemarin, saya uji berapa kali di tempat yang sama. Saya suruh adakan pertemuan, diundang rapat. Kita lihat, undang semua dulu. Hadir, saya absen seperti ini. Kemudian pembahasan dilanjutkan, kemudian diuji lagi. Karena ada kesepakatan bahwa kita melakukan pergerakan demo, kita uji. Dia datang dalam rapat teken, tapi di lapangan dia nggak ada, dia nggak ikut. Makanya Dani, ingat baik-baik pesan saya. Kita tidak mau kita jadi korban orang yang hanya mengikut dengan ucapan, saya Pak Ales, apa keputusan kalian saya ikut, nuntut saya ikut. Kalau namanya ngomongin nggak ada beban. Tetapi orang atau teman-teman yang saya katakan bahasa-bahasanya orang tua dulu, berdarah-darah di lapangan, berkeringat, lapar, haus, berjuang. Lalu kalau berhasil, saya masih tangkap kemarin ada video perdebatan sengit di pabrik timba belian. Saya geleng kepala, saya ngurut dada. Ya, ada yang saya tangkap. Kalau si Pak Sudi ada apa hari ini? Pak Cin. Sudi ya. Saya ucapan begini karena dia menyeka omongan Pak Acin. Beliau ini selaku Temenggung kah? Oke lah. Lalu desak, saya tengok ada perlawanan. Kemudian dia pasang badan, pasang nyawa. Bagi saya itu sah, itu hak dia. Cuma maksud saya, nah ini yang perlu dipahami. Kenapa saya mengatakan itu sah dan itu hak dia? Karena dia tahu periuk dia di perusahaan. Nah, kan dia bilang, kalau kami sampai tidak bekerja, terganggu oleh masyarakat, kami tidak gajian, kami bisa tidak makan. Ini yang dia tidak bisa pilih. Semestinya, kalau saya, Anda jangan dulu berbangga hati sebagai karyawan. Kalau ada warga kita yang mungkin
ya katakanlah demo atau melakukan apa sajalah, memasang tempayan apapun, lebih bagus kalau menurut saya kan ada lagunya dulu. Kalau ke atas jangan, kalau ke bawah juga jangan. Berarti yang tengah, kata W. Henry, yang sedang-sedang saja. Itu kata Pak Anu dulu, W. Henry. Artinya dia netral aja lah, nggak usah ngasut orang yang mau ikut, melarang dia, atau dia melakukan perlawanan. Yang dia lawan itu saya lihat orang-orang mereka, dan kalau saya telusuri masih ada hubungan keluarganya. Nanti nggak enak ketemu di jalan atau ada acara gawai, ya, karena ada kata-kata yang berlebihan, bahaya. Tapi nggak apa-apa bagi saya. Itu tadi Dek. Jadi adik nggak perlu tersinggung atau gimana pun. Bagi abang ini sudah terbiasa, sudah kebal. Nah, oleh karena itu saya melalui proses pengujian. Saya tes terus. Kalau memang dukungan itu lemah, saya tidak akan melanjutkan perjuangan. Ingat, kenapa saya mengatakan ikuti saya jika benar dan luruskan saya jika salah. Yang kita bahas hari ini, kemarin teman-teman dari Bacong, Empaung, Bukung diundang sebagai pengurus KUB, karena ini melalui GKKS, Gabungan Koperasi Kebun Sungai. Saya di situ pembina. Rapat tidak hadir, hanya hadir Pak Okeng berhalangan, ya, ada pemberitahuan, kita maklumi. Pada akhir saya tidak mau berlarut-larut dengan ketidakhadiran mereka. Saya bilang dengan ketua, lepaskan mereka, karena barangkali pendapat mereka dengan kita tidak sejalan, keinginan mereka berbeda dengan kita. Bahkan barangkali mereka tidak penting lagi menuntut karena kehidupan mereka sudah baik. Kata Pak Dura kemarin di Sanggau, mereka sudah kaya. Nah, ini gambaran. Makanya Pak Inci yang hadir hari itu, saya uji di lapangan, kata Pak Aken, ada nongol sebentar, tapi hanya dia, berapa orang dia? Hanya berdua. Udahlah, saya bilang, kita lepas mereka. Silakan mereka berjuang dengan cara mereka. Kemudian Penjalimbau, telepon saya masih di Pontianak. Namanya Pak Lukas, itu sahabat saya dan pernah bertempur dulu. Enggak enggak usah disobek lah, simpan aja, jangan lagi dibuka-buka. Ya, bukan juga tidak benar, itu proses. Karena kemarin si TH hadir di ruangan Wakil Pak Bupati, dialah yang ikut ini. Saya bilang biasa, cuman saya singgung mereka. Anggota dewan yang sekarang saya bilang beda dengan kami dulu. Saya ingat Paulus Hadi yang bupati kita sekarang dulu, beliau itu masih anggota dewan, garang. Itu dia sikat segala direksi. Orang perusahaan dia sikat. Dia di Komisi B dengan si Agus Benedi. Makanya saya sering ngomong dia bilang, ingat kuat ingatan diri katanya. Siapa nama si ini kan? Nah, jadi supaya kita tidak ada lagi, ya katakanlah yang disampaikan oleh si Bondan, ya, ini generasi penerus. Saya didik, saya bilang Yonas, rangkul semua itu. Pernyataan khusus. Saya uji kemarin, mereka sudah cukup, argumentasinya oke. Mereka punya nyali, punya keberanian. Ini yang saya mau. Dan orang-orang seperti ini harus banyak, bukan hanya 4-5 orang. Dulu saya bilang. Maka saya sering ngomong di forum ini, mantan kades kami ini, si Urbanus. Itu kan didikan saya dulu. Tetapi saya tahu posisi dia, kenapa dia lemah, kurang berani. Dia tersandar karena status dia sebagai karyawan. Yang dihadapi itu tadi. Ya, tapi masyarakat tetap keras. Pak Temenggung sempat mengancam dia, kalau sempat nanti proses administrasi untuk perpanjangan HGU seperti yang disampaikan Kancil tadi, kalau sempat ditandatangan diam-diam, itu selain karma berlaku,
hukum alam, hukum di dunia ini saya bilang itu masyarakat akan menyumpah, karena ini mempertaruhkan nasib masyarakat sekian puluh tahun yang akan datang lagi. Karena kita ingat, kalau berakhir dia 31 Desember, kita menunggu lagi 30 tahun lebih lagi, baru kita bisa mengembalikan itu. Poin saya kemarin, kenapa saya tidak mau tertarik dengan perdebatan, kan muah, karena keningah omong-omong ngajak sama ya, kunalale supaya tanah anak nih tanah di Mekah usaha ininya, nah sama ya sa malumlah bodoh-bodoh, karena maya ganti rugi, tanam tumbuh, bukan raga tanah. Ibaratnya bahasa adik semua tancap boyong, adik ingat daerah gas ini terasa, adik taliasi, jadi bukan ganti rugi tanah, tanam tumbuh. Oleh karena ini aturan berjalan pada posisi real jalur hukum pemerintah. Nah, kayak masalah karena ada masalah sekian tahun lagi, sebentar pada tahun 2020 akan diselesaikan. Nah, lalu yang perlu saya sampaikan di sini, setelah selesai kami membahas, memperbaiki, menyempurnakan kesepakatan ini yang dari Dewan kemarin, lalu Pak Ketua Umum, Pak Untot mengatakan, bagaimana dengan benda seperti tempayan yang dipasang beberapa titik di kebun dan di pabrik. Nah, saya pun langsung mengatakan, karena data waktu itu sudah dikasih oleh para temenggung dan diterima oleh beliau, rupanya sudah disampaikan ke perusahaan. Jadi bahan adat itu, syaratnya adat itu jika sudah ada kesepakatan akan dibuka ini, lalu dinominalkanlah dengan uang, duit, dan itu sudah disanggupi oleh pihak perusahaan. Jika tinggal menunggu kalau masyarakat dan perusahaan, pemerintah sudah sepakat apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi keinginan masyarakat sudah tertuang di yang dibuat kemarin. Nah, ini nanti akan dikawal juga, karena yang membahas ini nanti yang di Dinas Kabupaten Sanggau, Pemkab itu beberapa dinas terkait. Karena TP 5K itu ada BPN, ada pertanian, terus ya bermacam lah kemarin. Jadi kalau di Prokopimda itu ada dinasnya, itu urusannya nanti di sana. Masyarakat kemarin seperti yang sudah disampaikan akan juga digabungkan dalam tim. Kehatiran si Thomas tadi supaya timnya jangan sembarangan, ya kita juga melihat semua kita nih ada merasa was-was kalau takutnya nanti tidak sesuai dengan harapan kita. Tentu ini kita kawal bersama. Nah, kemarin kami bersepakat karena sudah ditanya oleh beliau kapan hari dan waktunya untuk menurunkan tempayan. Karena perusahaan sudah menyiapkan syarat itu, tinggal menunggu dari kita. Lalu ditanya dengan para temenggung, tanya kepada kami semua kemarin, udah diteken? Saya bilang teken dulu. Sudah teken baru kita nentu hari. Nah, kemarin kami bersepakat karena melihat dan menimbang situasi dan kondisi di lapangan. Saya tidak mau lagi terulang kembali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dulu pernah terjadi baliho dirusak orang, baliho diambil orang, nyarinya tidak bisa. Hanya barangkali tempayan ya, mungkin orang masih berpikir mau merusaknya. Oleh karena itu, dengan rentang waktu barangkali hampir 2 minggu, kita tanggal 16 ya, 16 hari ini sudah tanggal 20.
Jadi kami tentukan kemarin bersepakat, jadwal sudah ditentukan. Hanya saja tadi pagi sekitar jam 10 saya ditelepon Pak Bupati kita, Pak Paulus Adi, Pak Les, betul ada pertemuan, betul Pak, saya bilang pertemuan di pintu 10. Beliau udah tahu karena rupanya udah komunikasi dengan Pak Wakil. Ini saya mohon Pak Les, ada perubahan jadwal kita karena saya kan udah bilang keinginan saya harus hadir dalam upacara penurunan tempayan itu. Kemudian pihak perusahaan saya minta direktur utamanya yang hadir. Kemarin beliau ada kontak dengan saya. Dia menanya kabar, apa kabar masyarakat kita, ya yang kenal-kenal, yang apa menanyakan ke saya. Saya bilang kabar kami baik Pak. Saya bilang situasi di lapangan aman terkendali, masyarakat tidak ada yang merusak perusahaan itu. Nah, lalu beliau menanyakan kapan akan diselesaikan adatnya. Saya bilang kami sudah berkoordinasi, bersepakat dengan pemerintah Kabupaten Sanggau, sudah ditentukan, dan ini salam dari warga, saya bilang. Karena mereka mendengar namanya Alexander Maha, masyarakat ingin melihat postur Bapak. Karena menurut info Bapak katanya sangar, tetapi saya bilang Bapak ganteng. Wah, Pak Les ini bisa aja, sambil canda kan. Nah, siap Pak Les katanya. Kami bukan tidak mau ikut menurunkan sembahyang, kami tetap setuju, tetap ikut. Nah, cuma kalau bisa dipindahkan waktu harinya, karena di Dusun Sungai Kodang ada acara pernikahan, dan juga wilayah saya di Desa Sungai Alai kan hari raya, hari Lebaran. Nah, maka kalau bisa itu dinaikkan satu hari lah, hari Sabtu kalau bisa. Kalau hari Kamis tetap saya pun Dusun Sungai Kodang tidak bisa hari Kamis karena besok. Nah, kalau bisa hari Sabtu kami minta. Baik, ini yang sulit saya memahaminya. Tapi ini kan cuma usulan, kalau tidak bisa ya tidak jadi salah. Tetap kami usahakan lah. Dan juga ini untuk apa pelaksanaan ini apakah kompak satu tempat yang dibuka ataupun yang lain macam mana? Dia kompak. Seperti 98 dulu. Jadi induknya di Gunung Meliau karena ada pabrik dan kebun, kemudian ada tempat mes, karena ini akan dihadiri oleh beberapa pihak. Kalau pabrik rimba macam mana? Nanti begini dia, induknya di sana, nanti beberapa tenaga yang mutar dari dekan arah ke rimba, karena tukang yang pacanya kemudian pomangnya kan mungkin yang membuka nanti beliau juga. Nah, lalu yang untuk Meliau karena ada di Gunung Mas, setelah induknya nih, pusatnya ini dibuka, lalu ada tenaga yang mengarah ke titik yang dipasang tempayan. Kemudian tentang tadi ada hal yang bersamaan, saya setelah mendengar pembicaraan Pak Bupati, kemudian masuk lagi info dari Pak Ontot selaku Ketua Umum DAD, beliau hari Jumat itu hari raya. Cuman bisa nggak nanti kita kontak? Karena begini, dari pihak perusahaan tadi, karena mereka menanyakan, kami minta bocoran sedikit ya, Bang Ales katanya. Kira-kira gambaran pertemuan hari ini itu hari apa? Nanti kita. Saya bilang gambarannya kayaknya di hari Jumat. Waduh, katanya. Kami ini ada kegiatan keagamaan, dia bilang.
Iya, artinya kegiatan keagamaan. Nah, kurban. Tapi beliau hanya menyampaikan itu saja. Beliau tidak bisa mengatakan bagaimana kalau di maju atau dimundur. Nah, karena ini tadi kan yang menentukannya di sana. Cuma nanti saya minta konfirmasi dulu. Suatu saat pertemuan, rapat, atau apapun namanya, saya berharap kepada para tokoh atau para kepala desa di wilayah masing-masing supaya bisa menghadiri, harus hadir, karena saya akan memberi arahan, bukan saya mengintervensi temenggongnya, kadesnya, tetapi saya memberi pandangan. Karena ini nanti kalau kita tidak betul-betul mengambil sikap yang bijaksana, bijaksana ini kan memang inilah jalan tengah. Karena pimpinan serba susah. Kalau dia lemah, lembut, juga tidak baik. Keras, terlalu keras juga tidak baik. Tetapi bijaksana dan tegas, itu ada perbedaan. Nah, karena saya mendengar dalam minggu ini yang jadi soal. Yang dulu orang-orangnya engkoco, kalau bahasa Taba, kalau bahasa Indonesianya mengolok lah, mengolok-ngolok, belau ne labayak jeneneja aja sel. Sekali saya mendengar itu, saya bilang ini tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yakin, terutama dengan diri Bapak sendiri, kemudian yakin dengan pemimpin. Saya ini untuk apa? Saya capek-capek, saya bilang. Nah, walaupun saya dulu sudah terkenal 98. Nah, jadi kembali saya bilang. Nah, dalam minggu ini saya lihat pergerakan kuat meningkat. Yang tadinya dari dusun ini sedikit, kemarin luar biasa, puncaknya kemarin tuh di Sanggau. Dalam minggu itu juga, waktu itu yang biasanya nggak hadir rapat, dia hadir. Nah, inilah saya sekali lagi saya kembalikan ke daerah masing-masing, karena bukan apa, saya tidak mau nanti terjadi perkelahian, bukan perdebatan lagi. Karena saya dengar ini ada ucapan-ucapan kensi, bukan kena demo, nggak berjuang, sangat berhasil warna. Kan jenenya. Lalu biaya tetap ada. Jadi semua pihak di masing-masing 4-6 titik. Rasakan tetap nyala dulu yang. Lalu biayanya pasti siap, yang ibu, yang lepas kebanyakan. Jadi masa titik 6 dia tetap ini mungan siap. Masing-masing pomang lah kampung yang nunggu nih. Kayak itu dulu. Tetap nunggu supaya diarahkan oleh halus tadi. Jadi dana nih masukkan keamanan yang abowo karena sisa saldo adat minggu nih masih kadai. Akhirnya kesaknya masih ada di juta lebih. Jadi jangan bisik. Oh nasi begini, kenal labannya kan aja semua. Bahkan punya Faisal. Supaya nak kayak tinggal ngomong,